Berani berbeda itu lebih baik dibandingkan kalian konsisten terus tapi stuck di situ-situ aja. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian apa sih maksudnya dari kata berani berbeda itu lebih baik dibandingkan konsisten yang cuman bergerak di situ-situ aja. Nah, jadi maksudnya gimana Bang? Jadi gini guys ya, di era digital sekarang tentunya mau kalian fokus di YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain pokoknya platform manapun. Nah, tentunya kalau kalian ikut-ikutan aja atau FOMO, nah tentunya kalian itu nggak bisa berkembang sih. Lama untuk berkembangnya. Mungkin kalian punya idol atau yang bisa dibilang sosok yang menjadi panutan kalian. Contoh misalnya, kalau di kripto itu ada Timothy Ronald, Prof Kalimasada. Kalau di gaming YouTube itu ada Bang Windah, Bang Regi. Kalau di bagian mukbang, nah itu ada ya Tamboy Kun dan lain-lain. Pokoknya banyak lah. Masing-masing bidang tentunya teman-teman punya idol masing-masing. Nah, kenapa waktu itu banyak yang bilang kalau misalnya lu kalau mau jadi suatu hal atau suatu tokoh itu ikutin pergerakannya, ikutin apa yang jadi rutinitas dia. Nah, tuh justru gue sangat kontra banget kayak gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya lu ikutin dia, belum tentu rezekinya atau lucknya itu bakal sama kayak lu. Mungkin untuk konsistensinya itu lu bisa ngikutin. Kayak misalnya dia upload setiap hari atau enggak dia kegiatannya yang positif. Nah, tapi jangan sampai lu ngikutin 50%-nya lebih. Nah, ambil hal baiknya dan buang hal buruknya. Pertama itu. Yang kedua, kalau misalnya lu ngikutin dia terus, nah, lu nggak bakal bisa lebih baik dibandingkan dia. Justru dia itu berharap kalau misalnya ada orang suatu hari nanti ketika dia udah pensiun, ada orang yang bisa lebih better daripada dia dan dari kalangan yang ngikutin dia dari awal cuy. Nah, tentunya hal ini tuh bisa dibilang lu harus bisa berani berbeda dari hal yang lain, dari orang-orang yang lain. Contohnya apa? Nah, ini gue kasih contoh guys ya. Ketika lu mengidolakan Tamboy Kun karena dia mukbang, suka makan ini, suka makan itu. Nah, kebetulan lu mungkin baru belajar di YouTube. Oke, gak apa-apa. Kalau misalnya lu mau konsisten dulu nih, biar lu tahu dari algoritmanya, cara kerjanya, abis itu cara ngupload yang bener gimana, cara ngedit yang bener. Dan sekiranya lu udah nge-stuck di fase yang dimana gue kayaknya udah keren nih ngeditnya nih, gue kayaknya ide gue udah oke banget nih, cuman kenapa nggak up terus ya? Nah, di situ lu harus berani coba untuk ngelakuin hal yang lain. Contoh misalnya, lu mukbang sambil bermain game. Nah, itu udah pernah dilakuin sama Antik Mage dulu. Nah, dan ada lagi, kalau misalnya lu mau ngelakuin suatu hal yang baru nih, contohnya nih yang belum pernah ada, lu mukbang sebagai challenge kalau misalnya lu kalah dari main game. Contoh, misalnya lu main Mobile Legend, nah lu mati 10 kali, ya udah lu berarti mukbang seblak sebanyak 10 kali karena lu bisa dibilang itu challenge lu atau hukuman lu ketika lu bermain game itu ya cuy. Tentunya ini tuh sangat menarik banget dan menurut gue sih jarang ya kayak gitu ya. Dan kenapa hal ini tuh pastinya jadi wah? Karena orang-orang tuh bakal bertanya, wah kok ada video kayak gini dan kok ada orang yang kayak gini ya cuy. Dan orang-orang tuh penasaran karena sebelumnya itu belum ada, belum pernah dilakuin sama orang-orang yang biasanya ya cuy. Makanya berani berbeda itu lebih baik dibandingkan kalian konsisten terus tapi cuman ngestak di situ-situ aja ya bre. Dan caranya gimana? Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa cari aja referensinya mau di internasional kayak orang-orang luar negeri, orang-orang bule, mau itu di YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain pokoknya lah. Itu banyak referensi-referensi yang teman-teman bisa ambil ya. Dan kalau teman-teman suka ngeprank juga, itu bisa juga di Facebook tuh banyak banget guys buat kalian referensinya, buat kalian suka ngeprank ya cuy. Tapi gua rasa sih sekarang prank-prank di Indonesia tuh masih sedikit sih. Tapi ya karena butuh mentalitas yang oke banget sih menurut gua kalau misalnya lu pengen jadi prankers ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Kalau teman-teman mau jadi berani berbeda itu kemungkinan lucknya itu cepat. Cuman kalian tuh harus benar-benar kritis banget dan harus ngelakuin hal yang bukan konyol juga sih, yang out of the box lah, yang dimana nih orang tuh belum pernah ngeliat hal kayak gitu. Dan ketika kalian udah dapat momennya nih, dapat lucknya nih, sebisa mungkin teman-teman ya manfaatin momentumnya, jangan sampai turun drastis atau enggak jangan sampai blunder lah. Contohnya kayak siapa? Kayak Fajar Set Boy, gila cuy.
itu benar-benar momennya dapat, lucknya dapat, dan lu bisa perhatiin gila dari eranya yang dulu tuh udah berapa tahun berarti ya 2 atau 3 tahun gitu. Sampai sekarang juga masih populer banget tuh Fajar Sad Boy, walaupun agak naik turun itu wajar. Dalam karir itu wajar, nggak apa. Naik turun itu nggak masalah. Intinya lu bisa berani mencoba, berani ngelakuin hal yang baru yang belum pernah orang lain lakuin ya cuy. Tapi ingat harus masih di luar batasan. Masih dalam batasan normal. Ingat ya, masih dalam batasan normal. Mungkin itu aja guys ya. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.